Alkitab tidak pernah mengajarkan penerjemahan nama diri. John jadi Yohanes, ini bukan penerjemahan. Abraham jadi Ibrahim dalam bahasa Melayu, ini bukan penerjemahan. Ya, jadi kalau salah sekali kalau saudara berpikir bahwa ini hasil terjemahan ini dari asal katanya Yohanan diterjemahkan jadi Yohanes. Bukan terjemahan. Ini transliterasi namanya. Ini bukan translasi, bukan alih bahasa, bukan terjemahan, melainkan transliterasi, alih aksara. Ya, alih aksara, saudara-saudara. Alih bahasa, translasi adalah proses penerjemahan kata, istilah, kalimat, narasi, naskah dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Baik yang abjadnya sama maupun yang abjadnya berbeda, yaitu terjemahan. Sedangkan alih aksara, transliterasi, transliteration adalah proses penulisan kembali. Proses alih penulisan sebuah nama diri ya. Orang, barang, merek dari abjad bahasa sumber ke abjad bahasa sasaran yang saling berbeda abjad itu, ya. Nah, ini contohnya Yohanan dalam bahasa Ibrani. Waktu ditransliterasi ke dalam bahasa Greka, ini bahasa Greka punya hak sendiri untuk mentransliterasi sehingga tertulis begini, Yohanes. Itu bukan hanya bunyinya saja, ya, tetapi memang bunyinya mendekati, tetapi yang didekati adalah sebetulnya ya bukan huruf-hurufnya saja, berusaha hurufnya dan bunyinya didekati gitu ya, berusaha sedemikian rupa. Tapi ini adalah hak bahasa Greka itu untuk menuliskan seperti ini. Dan anehnya ke dalam bahasa Inggris hanya begini aja, John aja. Ini juga haknya bahasa Inggris untuk mentransliterasi Yohanan menjadi John, ya. Sedangkan ke dalam bahasa Indonesia itu jadi Yohanes, ya. Bahasa Indonesia mengikuti bahasa Belanda, ya. Yohanes, oke? Nah, berikutnya. Ini maaf ada garis ini ya, saya nggak tahu kenapa. Oke. Abraham, ini Abraham dalam bahasa Ibrani. Lalu dalam bahasa Greka ditransliterasi jadi begini, Abram. Lalu ke dalam bahasa Inggris jadi Abraham. Dan ke dalam bahasa Indonesia cuman bacanya aja beda ya, tapi penulisannya sama, Abraham Indonesia. Oke? Nah, ini adalah proses transliterasi dari nama diri tidak pernah diterjemahkan. Ini juga sama. Mao Zedong, ya, ini Mao Zedong, ya, Mao Zedong, ejaan pepe, ya. Tapi dalam ejaan yang sekarang Hanyin Pinyin tertulisnya begini, Mao Zedong. Bacanya mirip-mirip Mao Zedong, ya. Tapi tertulisnya dengan huruf Latin seperti ini, Maozdedong. Bahasa Mandarinnya tertulisnya seperti ini. Oke? Nah, saudara-saudara, apa sih dasarnya? Dasarnya ada dalam Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ini memang terbitan Grasindo, tapi terbitan dari Departemen Agama, Departemen Pendidikan juga ada ya, Pusat Bahasa, dari Pusat Bahasa ada ya. Jadi isinya sama, pengejaan istilah dapat juga dilakukan menurut aturan transliterasi, saudara-saudara. Apa itu? Yakni penggantian huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya. Jadi kan Yohanan, jadi John itu kan lepas dari bunyi lafal yang sebenarnya ya. Nah, itu ditetapkan menurut anjuran internasional dari ISO gitu ya. Anjuran International Organization for Standardization. Jadi sudah ada ISO-nya. Jadi kalau jadi Yohanan jadi Yohanes dalam bahasa Yunani itu udah ikutin ISO-nya ya. Jadi ejaan nama diri, perhatikan ini saya yang kuning, termasuk merek dagang yang dalam bahasa aslinya ditulis dalam huruf Latin tidak diubah. Jadi kalau memang aslinya dalam huruf Latin seperti ini ya, nama diri yang tertulis dalam huruf Latin, Mr. Brown, itu nama diri yang sudah tertulis dalam huruf Latin. Di Indonesia itu jadi Tuan Brown. Tetap karena bahasa Indonesia huruf Latin juga Tuan Brown. Di Indonesia, Mr. Brown itu nggak boleh diterjemahkan menjadi Tuan Coklat. Tidak boleh. Harus Tuan Brown. Oke? Lalu orang Indonesia, Tuan Eko.
Di Indonesia, walaupun Eko itu artinya satu, itu di Amerika tidak boleh diterjemahkan menjadi Mr. One, tidak boleh. Harus tetap Mr. Eko. Ini namanya ejaan nama diri, termasuk merek dagang, yang dalam bahasa asli tertulis dalam huruf Latin, tidak diubah. Jelas ya? Tapi nama diri yang bentuk aslinya ditulis dengan huruf lain, nah, yang bentuk aslinya ditulis dengan huruf lain seperti huruf Ibrani atau huruf Mandarin, dieja menurut rekomendasi ISO dengan ejaan Inggris yang lazim atau ejaan pinyin. Nah, huruf Mandarin contohnya, ya, contoh nama diri tertulis dengan huruf lain. Ini Mao Zedong, Mao Zedong. Di alih aksara jadi begini, Mao Zedong, Mao Zedong, ya. Ini untuk ejaan Hanyin Pinyin. Sedangkan Abraham di alih aksara ke dalam bahasa Indonesia jadi Abraham. Yohanes di alih aksara ke dalam bahasa Indonesia menjadi Yohanes. Yahweh di alih aksara ke dalam bahasa Indonesia, Yod He Waw He ini menjadi Yahweh. Nah, ini cara alih aksara yang sudah diisokkan gitu ya. Menurut ejaan lama bahasa Indonesia, ejaan Suwandi, nama di bawah ini transliterasinya ini Yohanes ini ya. Yohanes itu menurut ejaan lama itu Yahya. Yohanes jadi Yahya, tapi karena sekarang di ejaan baru Yohanes jadi Yohanes ini jadi Yohanes gitu. Jelas? Jadi kalau saudara punya TBLAI TL terjemahan lama, saudara akan dapatkan kitab Yahya. Oke. Nah, sekarang nama jenis dialih bahasakan. Nama diri dialih aksarakan. Jadi nggak boleh salah. Nama jenis itu ditranslate, diterjemahkan. Sedangkan nama diri dialih aksarakan, ditransliteration. Elohim, God, Dewa, Ilah, Sang Hyang Widiwasa, Jubata, Debata, Wisneno, Lowalangi, ini semua adalah terjemahan ke dalam bahasa-bahasa sasaran masing-masing dari kata Elohim. Diterjemahkan menjadi God, jadi Dewa, dan seterusnya. Oke? Sedangkan Yesua ini menjadi Yesus, jadi tulisannya begini, Yesua, Yesu, Yasu, Yasua, Yesus, Yehosua, Yahusua, Hesu, Yesus, Jesus, semuanya adalah transliterasi, alih aksara ke dalam setiap bahasa. Masa sih Pak ada yang Hesu begini Pak? Ada, saudara-saudara. Ini dia. Ini kata Yesus, ya, kata Yesus ke dalam berbagai bahasa. Dari kata ini nih, dari kata bahasa Gerika Yesus, itu atau dari bahasa Ibrani Yesua, itu menjadi Gerikanya Yesus, menjadi Isus, Yesu, Jesus, Jesus. Ya, ini bahasa Aram ini, ya, Yesua, ya, Yesua, Yesus, dan seterusnya. Ada yang juga pakai kata Isaiku, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, saudara, jadi itu alih aksara, ya, transliterasi, bukan terjemahan. Jadi kata Yesua ini dalam bahasa Aramnya adalah Yasua. Yasua sama dengan bahasa Arab Yasua, ya, Yasua. Jadi bukan Isa loh, saudara-saudara. Kalau Isa tuh adanya di Al-Quran. Tapi kalau Yasua adanya di Alkitabnya orang Kristen Arab. Ya, ya, jadi bukan Isa. Bukan Aisyah, bukan. Tapi betul-betul Yasua. Yasua. Al-Masih. Al-Masih. Oke. Ya, nah sekarang kita lihat. Ini Yahweh, Yahwah, Yehwa, Yehowa, Jehovah, Jehovah, dan semuanya adalah alih aksara. Jadi orang mengalih aksarakan tergantung dari hak bahasa itu masing-masing gitu. Itu udah dianggap standar ISO gitu. Oke. Jadi begini saudaraku, Tuhan mengerti dan memaklumi adanya perkembangan atau gejala bahasa. Itu sebabnya ya ini supaya saudara-saudara mengerti. Tuhan itu memaklumi adanya perkembangan atau gejala bahasa. Tanakh mengandung bahasa Ibrani klasik, plus bahasa Ibrani yang terpengaruh Aramaik. Ya, contohnya ada di sebagian kitab Daniel dan kitab Esra, itu memakai bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik. Ya, Tanakh diterima sebagai kanon oleh orang Yahudi, kemudian diberi tanda baca pada abad ke-7 ke atas oleh orang-orang Masorah. Ya, contoh perkembangannya. Nah, saudara-saudara, perhatikan ini. Ini Ha Melek. Ini adalah bahasa Ibrani yang klasik.
ha melek gitu ya. Tapi kalau jadi Malka ini artinya sudah menjadi bahasa Ibrani Aramaik ya, karena huruf-hurufnya huruf Ibrani tapi caranya adalah cara Aramaik ya, Malka. Kenapa? Karena alef di sini dengan he dalam bahasa Ibrani itu sama fungsinya, yaitu kata sandang, ha melek malka. Ini adalah kata sandang, de ya. Sang raja, sang raja. Ini juga sama, sang raja itu malka. Tapi ini adalah Ibrani Aramaik. Nah, jadi buktinya bahwa ada bagian Alkitab yang terpengaruh Aramaik, ini dia. Contohnya Esra 4 ayat yang ke-8. Rehum, kepala daerah, dan Simsai, sekretaris, juga menulis sebuah surat kepada Raja Artasasta. Rajanya itu nanti ada, ini pakai kata sandang, ada sang raja Artasasta gitu ya. Oke, begini. Ini dia nih. Artasasta. Ini Artasasta. Ya, Artasasta ini nama diri ya. Sedangkan Malka ini adalah sang raja. Artasasta sang raja karena kata Malkanya ditaruh di belakang. Artasasta sang raja ya. Yahweh sang Tuhan. Yesus sang pencipta gitu ya. Jadi pakai sang. Kalau dalam terjemahan ini bisa langsung masuk ke depan Raja Artasasta saja. Oke. Nah, itu dia saudara-saudaraku. Beda perkembangan bahasa. Jadi diizinkan oleh Tuhan. Ini masuk ada dalam Alkitab, yang ini juga ada dalam Alkitab ya. Nah, ini kalau yang bentuk ininya elahnya, kalau ini kan melek raja, kalau ini Elohim, ha Elohim. Itu jadi elaha. Ke dalam bahasa Aramnya itu Ibrani Aramaik jadi elaha. Nah, elaha ini yang dianggap sebagai Allah. Padahal ini L-nya satu ya, dari L, dan ini tetap dianggap bahasa Ibrani dari L. L itu harus jadinya il karena sekognitnya dengan bahasa Akadian itu dengan il ya. Jadi bukan dengan al. Elaha itu bukan sama dengan Allah, lain sekali. Ini nama jenis karena punya kata sandang. Nah, kalau punya kata sandang itu nama jenis. Sedangkan Allah nggak punya kata sandang, saudara-saudaraku. Ya, Allah itu nggak punya kata sandang. Ya, maaf begini maksudnya. Bentuk Allahnya itu sendiri satu kesatuan itu tidak ditambah dengan kata sandang. Kalau ada kata sandangnya maka ada kata Allah. Tapi Allah untuk orang Arab itu penjelasannya dari Christian Prince itu berasal dari kata lah. Lah itu adalah sembahan orang-orang pra-Islam dulu ya, yang mengagungkan bulan dan sebagainya gitu sebagai dewa kesuburan. Al-nya itu adalah sebuah preposisi yang diberikan kepada tingkat-tingkat yang tinggi, dewa-dewa gitu. Al-Lata, Al-Usa, Al-Manat, Allah gitu. Nah, itu dia saudara-saudaraku. Ya. Nah, sekarang kita lihat kata bait Elohim. Ini juga adalah dalam bahasa Ibrani Aramaik. Beit Elaha. Nah, ada a di belakang ini kata sandang, saudara-saudaraku. Kalau dalam bahasa Ibrani yang murninya itu, ya, Beit Ha Elohim, ya, Beit Ha Elohim itu, ya. Tapi ini jadi Beit Elaha. Oke. Nah, fakta bahwa dalam kitab suci terjadi perubahan pelafalan, nama diri Yesua menjadi Yehosua, itu memberi bukti bahwa Tuhan sendiri maklum dengan perkembangan, dengan gejala bahasa. Jadi ada orang yang ngotot kalau manggil Yesus itu harus Yehosua saja, ya, nggak boleh Yesua, atau Yahsua, nggak boleh Yesua. Itu juga sesuatu yang keliru, sebab Tuhan memaklumi perkembangan dan gejala bahasa. Buktinya kedua nama ini ada, saudara-saudara. Buktinya ya, Yesua dan Yehosua, ya, orangnya sama, tapi tertulis dalam dua bagian Alkitab yang masing-masing bahasa Ibrani terpengaruh Aramaik dalam Esra 3 ayat yang kedua, yang satu lagi dalam Ibrani yang Masoretik dalam Zakaria 6 ayat 11. Ya, atau Ibrani yang asli itu ya, Ibrani.
Kalau ini Ibrani terpengaruh Aramaik. Waktu Ibrani terpengaruh Aramaik, maka kata Yesua di sini, Yesua ini orangnya sama loh ya. Yesua ben Yosadak. Yesua ben Yosadak. Lalu Sakaria 6 ayat 11, orang yang sama ditulis dalam Sakaria 6 ayat 11, Yehosua ben Yehosadak. Yehosua ben Yehosadak. Artinya apa, saudara-saudaraku? Artinya, kata ini nih, huruf Y, gini ya. Ya, artinya ini. Y yang di sini, itu bisa berkembang jadi Yeho, atau Yo yang di sini, itu bisa juga berkembang jadi Yeho. Yo yang di sini, itu bisa berkembang jadi Yeho. Bisa. Ya, karena ini dua orang yang sama, tapi dua bagian Alkitab. Dua-duanya ada dalam Alkitab. Esra 3 ayat 2 ada. Sakaria 6 ayat 11 ada. Ya, menulis orang yang sama dengan nama yang pelafalannya berbeda. Satu Yehosua ben Yehosadak, satu lagi Yesua ben Yosadak. Jadi artinya Y bisa menjadi Yeho, Yo juga bisa menjadi Yeho. Ya, Yeho itu dari Yehova, artinya Yeho itu singkatan dari Yehova, sedangkan bahasa kita Yahweh itu singkatannya adalah Yah. Yah itu singkatan dari Yahweh, gitu, saudara-saudara. Nah, jadi ini maksudnya apa, saudara-saudaraku? Maksudnya kalau ada orang menyebut Yahsua, Yesua, itu nggak ada masalah. Jangan harus dipermasalahkan. Karena memang di dunia ini terjadi perkembangan gejala bahasa. Ya, hampir seluruh bahasa di dunia mengalami gejala bahasa dan perkembangan bahasa. Tidak terkecuali. Bahasa yang dipakai oleh kitab suci juga begitu. Gejala bahasa adalah bagian dari ilmu bahasa, ilmu linguistik, yang menjelaskan tentang terjadinya perubahan dalam fonem maupun morfem tertentu dalam kosakata maupun makna. Namun maknanya tetap sama. Ya. Jadi perubahan dalam fonem maupun morfem tertentu dalam kosakata, misalnya seperti ini, tuk, ya, untuk menjadi tuk, akan menjadi kan, bapak menjadi pak. Ini semua adalah gejala bahasa, ya. Tidak jadi tak, engkau jadi kau, baru jadi baru. Itu adalah gejala bahasa. Yahweh jadi Yah. Ini dimaklumi. Yehuah jadi Yehu, ya. Ya. Jadi Yeho, ya. Yehuda, Yehu, ya apalagi. Itu adalah kalau Yehosua, ya. Ini adalah sesuatu yang memang disebut gejala bahasa. Yeho jadi Yeho jadi Yo, itu adalah gejala bahasa, dimaklumi oleh Tuhan. Perkembangan bahasa itu adalah perubahan bahasa yang berkaitan dengan pengejaan. Nih, dan cara penulisan yang diakui dan disahkan oleh otoritas pemakai bahasa itu. Jadi, otoritas bahasa Indonesia mengakui adanya perkembangan bahasa dari, nah contohnya ini aja. Packing jadi paging begini, ini adalah perkembangan bahasa. Dulu pepe mepe, sekarang hanyin pingin. Mau setung jadi mau tetong begini, ini adalah pepe mepe. Ini ejaan pepe mepe, ini ejaan hanyin pingin. Yahya, sekarang harus ditulisnya begini kalau mau baca Yahya. Kalau ditulisnya seperti ini, saya dibacanya Jahja. Ya, tapi kalau pakai Alkitab, maka kata saya ini, Yahya ini, di terjemahan lama, ke terjemahan baru jadi Yohanes. Alkitab TB ya, terjemahan baru. Ini Alkitab TL nih, terjemahan lama. Kitab itu namanya Kitab Yahya, ya. Tapi sekarang Kitab Yohanes. Tapi dalam keseharian dipanggilnya Yahya semacam ini. Oke. Nah, saudara-saudara, ini beberapa gejala bahasa yang harus saudara ketahui. Perkembangan dalam ejaan tulisan bahasa Indonesia, ya dengan cepat aja kalau ini, dengan cepat. Ejaan Van Ophuijsen itu tahun 1896. Ciri-cirinya tuh, kalau tulis Surabaya seperti ini, tulis Ciliwung seperti ini ya, saudara. Ejaan Republik, ejaan Suwandi. Nah, saya lahir di zaman ejaan Suwandi ini, ejaan Republik. Ya, guru itu umur, ini tulisnya seperti ini. Bukan goroe, bukan goeroe, bukan, tapi udah guru. Ya, Ciliwung tertulisnya seperti ini, nggak pakai oe. Ciliwung aja. Tapi pakai TJ tetap ya. Nah, kalau di meja ya ditulis itu diserangkaikan
Di meja sama ditulis serangkai, ya. Padahal yang satu kata depan, satu lagi awalan. Nah, dalam bahasa Indonesia dibedakan yang ini nih. Yuk kita lihat bahasa Indonesia yang disempurnakan. Mulai tahun 72 ke atas nih. Berjalan-jalan harus ditulis pakai strip begini. Ke barat-baratan harus ditulis pakai strip begini. Nggak boleh pakai angka 2 ya. Saya masih pakai angka 2 itu untuk mempersingkat aja ya. Mau menulis di meja, kata depan harus dipisah. Tapi kata kerja ditulis itu harus jadi satu. Ya, menulis Ciliwung pakai TJ-nya hilang, pakai C ini. Oke, nah itu bedanya saudara-saudaraku. Lalu apa yang terjadi dengan bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani juga mengalami perkembangan bahasa dari ejaan tulisan Ibrani simbol kira-kira tahun 1500 Masehi, ya, Alef, Bet, Gimel, Dalet gitu ya. He, Waw, Zayin, Het, Tet, Yod dan seterusnya. Yodnya seperti ini, He-nya. Nah, ini ya, He-nya seperti ini, Vaw-nya seperti ini. Jadi kalau Yod, He, Vaw, He, ya ini gitu ya, saudara. Jadi ini dia simbol. Lalu Ibrani Paleo atau klasik, ini dia Ibrani Paleo, udah berupa huruf-huruf, dan huruf Yahweh itu seperti ini, Yod, He, Vav, He, tertulisnya seperti ini, saudara. Oke? Lalu Ibrani Aramaik. Ibrani Aramaik. Oh, ini yes, Ibrani Aramaik sekarang. Nah, Ibrani Aramaik. Ibrani Aramaik, ini dia. Ini huruf Aramaiknya, tapi ketika ditulis dengan huruf Ibrani, maka cuma bedanya kata sandang itu adanya jadi di belakang dengan huruf Alef ya. Ya, Elaha misalnya ya, Malaka gitu ya. Lalu Ibrani Masoretik adalah yang seperti ini. Ini Ibrani yang diberi tanda baca. Sedangkan Ibrani modern sekarang itu udah nggak ada tanda baca lagi. Ya, udah nggak ada tanda baca gitu ya. Oke, ini dia Ibrani modern. Ibrani gundul. Nah, sekarang kita kembali ke sini, kata Mao Zedong, ini ejaan berubah, fakta perubahan. Ya, sebentar, ini hilang. Pelafalan nama orang akibat perkembangan gejala bahasa. Ini dia, Alkitab tahun 54 dan tahun 74, terjemahan lama. Nama murid yang dikasih Yesus disebut Yahya. Alkitab 74 itu Yohanes ya. Jadi ini bukan penerjemahan, ini adalah karena gejala bahasa. Seandainya saya ya Iskandar diberi nama oleh orang tua saya mengikuti nama murid yang dikasihi Yesus. Lahir saya bukan tahun 55, tapi lahir saya tahun 75. Kira-kira apa nama yang diberikan kepada saya? Pasti Yohanes Iskandar, karena orang tua saya gandrung sama Yohanes nih ya, sama Injil Yahya ya, Injil Yohanes. Yohanes Iskandar, pasti namanya begitu. Oke. Seandainya Yesua tidak lahir pada abad 1 Masehi, ya, abad ketika bahasa Ibrani terpengaruh oleh bahasa Aramaik, tapi terlahir ketika kaum Masorah memulai menyalin tanah gitu ya, tahun 7 sampai abad 7 sampai 10 Masehi. Kira-kira nama yang diberikan Gabriel kepada Maria dan Yusuf apa ya? Pasti Yehosua, saudara-saudaraku, ya. Ya. Bukan Yesua, pasti Yehosua namanya. Dan jika Yesua dilahirkan sebelum pembuangan, sebelum bahasa Ibrani terpengaruh oleh bahasa Aram, masih berupa Ibrani klasik Paleo, kira-kira apa nama yang diberikan Gabriel? Pasti Yahsua, saudara-saudaraku, Yahweh Sua. Nah, apa sih artinya Yahsua, Yahweh Sua? Oke, ini dia pengertiannya, bagian setengah jam terakhir. Benarkah Yahweh adalah nama diri Tuhan orang Kristen? Masih bisa atau mau istirahat sebentar, saudara-saudara? Langsung, Pak. Langsung saja ya. Oke. Benarkah Yahweh adalah nama diri Tuhan orang Kristen? Nah, yuk kita lihat ini saudara-saudara. Nama diri Tuhan yang benar ya. Maaf ini mengganggu. Ini di saya ada beginian. Nama diri Tuhan yang Tuhan yang benar pakai tanda tanya. Apakah Allah atau Yesus atau Sang Hyang Adi Buddha atau Brahma, Wisnu, Siwa? Pasti yang kalau yang ini saudara-saudara akan bilang ini bukan nama diri Tuhan yang benar menurut iman kita ya. Oke, kalau yang ini menurut iman kita juga bukan nama Tuhan yang benar. Tapi iman kita, orang Kristen yang masih pakai kata Allah dan ya, itu
masih mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar, gitu ya. Nah, pertanyaannya, saudaraku, untuk mengukur apakah dia Tuhan yang benar atau dia, maka kita harus, kalau kita mulai membedakan, oh enggak, Tuhannya beda loh, Allahnya beda, Allah mereka dengan Allah kita itu beda, gitu ya. Tapi justru kalau pakai kata Allah, susah banget ngebedainnya, ya. Misahkannya itu susah, tapi ya oke lah kalau disebut Allahnya beda, gitu ya. Namun sekarang anggap ini dan ini sedang berbeda nih, saudara. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, pembuktiannya menggunakan kata maha. Tadi dalam video yang kedua dikatakan kata maha ternyata bisa subjektif sekali. Maha besar, maha kudus, maha tinggi, maha kuasa, ya itu tidak terukur oleh nalar dan rasa manusia. Ukurannya adalah iman, jadi subjektif. Kalau menurut saudara-saudara Muslim, ini maha besar, maha tahu, maha tinggi, maha kuasa, ya. Menurut kita, Yesus yang maha besar, maha tinggi, maha kuasa, maha dahsyat, ya, subjektif sekali. Lalu, kalau begitu, kata mahanya ini untuk apa, saudara-saudara? Ada satu maha yang bisa diukur oleh rasa dan nalar manusia secara universal, yaitu maha kasih. Kalau kita ukur pakai kata maha kasih, saudara-saudaraku, maka ini nggak bisa masuk. Mengapa? Kok sombong sih ini bisa masuk? Ini bisa masuk, saudara-saudaraku. Mengapa? Mengapa? Karena memang tadi dalam video nomor 2 sudah disebut, ya, Tuhan kita itu unconditional love. Kasihnya itu nggak terbatas. Dan kasih, bukti dari kasih adalah pengorbanan. Siapapun yang mengatakan aku mengasihi, tapi dia nggak pernah berkorban, dia bukan mengasihi, saudara-saudaraku. Dan yang ini nggak pernah berkorban tentunya. Tapi kalau Tuhan kita itu berkorban, rela mati untuk menebus kita, layak disebut maha kasih. Yang kedua, maha kasih artinya dalam kekekalan, sampai kekekalan, dia tetap maha kasih. Waktu yang ini alone, sendirian, katakan ikutin iman mereka, ini sendirian, alone, belum menciptakan manusia, bisakah dia disebut maha kasih, saudara-saudaraku? Tidak bisa, karena tidak ada objek yang dia kasihi. Betul ya? Tapi dia dalam kekekalan bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Roh Kudus mengasihi Putra, Roh Kudus mengasihi Bapa, Putra mengasihi Roh Kudus, Putra mengasihi Bapa, dan dalam kekekalan sudah saling mengasihi. Makanya ini disebut layak disebut maha kasih. Jadi hanya ini yang bisa, saudara-saudara. Oke? Jadi Tuhan kita, iman Kristen, Tuhan orang Kristen adalah Yesus atau Yahweh. Nah, pertanyaannya, Yesus dulu dah, saudara-saudara, supaya saya mau menggiring. Apakah Yahweh betul nama Tuhan orang Kristen? Siapakah Yesus? Dia adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Betul ya, saudara-saudara? Saudara yakin ya, alam semesta ini dia yang menciptakan. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang kekal, yang ada, yang telah ada, yang akan datang. Itu istilah lainnya adalah Ehye Asyar Ehye, atau I am, that I am. Ya, I am. Ehye Asyar Ehye. Waktu Musa bertemu dengan selemak belukar yang menyala, maka Tuhan memperkenalkan atribut dirinya sebagai Ehye Asyar Ehye, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Oke? Nah, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Betul ya, saudara-saudara? Dia Alfa dan Omega. Yesus ini, saudara-saudara. Yesus itu Alfa dan Omega ya. Nah, sekarang dia, Yesus, itu diberitakan dalam kitab suci, baik dalam PL hingga ke PB. Yesus itu diberitakan dalam kitab suci, dari PL hingga ke PB. Yesus itu diberitakan, saudara-saudara. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, ya, ini dulu. Artinya apa? Artinya dia hadir dalam PB, tapi dia juga hadir dalam PL. Sudah yakin kan Yesus itu Alfa Omega, dia hadir dalam PB, tapi dia juga hadir dalam PL, betul ya? Nah, yang jadi persoalan, maka namanya pun bukan hanya tertulis dalam PB, tapi juga ada dalam PL. Nah, ini dia pertanyaannya. Di manakah kita temukan nama itu dalam PL? Nah, saudara-saudara, kalau nggak bisa menyambungkan Yesus dengan Yahweh, saudara nggak bisa temukan nama Yesus dalam PL. Ya, menurut
Ini siapa? Lester Sumrall nih, The Names of God. Dia menyebutkan begini, saudaraku. Jesus Christ is Yahweh. Jadi Jesus Christ is Yahweh, saudara-saudara. Ya. Dan Ensiklopedia Alkitab masa kini mengatakan nama Yesus bukanlah gelar tok bagi penyandang nama itu. Arti nama itu yang bentuk ini Ibrani ini rupanya salah ketik ya. Bentuk Ibraninya adalah Yosua, ialah Yahweh adalah juru selamat. Jadi Yesus itu Yahweh, tapi Yahweh juru selamat. Nah, oke. Yuk kita lihat lagi. Jika nama Yahweh dalam PL tertulis hingga lebih dari 6.800 kali, maka nama Yesus pun termuat dalam PL itu sebanyak sama 6.800 kali karena Yesus adalah Yahweh. Lalu Yesus bahasa Indonesia, Jesus bahasa Inggris. Ini transliterasi ya. Yesus atau tulisannya begini dalam bahasa Yunani. Yesua dalam Ibrani Aramaik. Yehosua dalam Ibrani Masoretik. Yahsua dalam Ibrani klasik. Itu terdiri dari Yah dan Sua. Terdiri dari Yah dan Sua. Yah itu apa? Yah adalah Yahweh. Sua itu apa? Sua itu keselamatan. Jadi Yahweh, Yahsua itu Yahweh keselamatan. Memang dalam bahasa Ibrani Aramaik, kata Yesua itu sendiri dengan sendirinya itu berarti menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Tapi karena ini berasal Y itu bisa jadi Yo, bisa jadi Y, ya, Y itu bisa jadi Yeho, bisa jadi Yehu, bisa jadi Yah. Nah itu artinya dia berasal dari Yahsua, Yahweh, suanya keselamatan. Jadi Yesus adalah Yahweh keselamatan, Yahweh juru selamat, seperti buku ini tadi katakan. Nah ini Yahweh juru selamat, oke? Nah, saudara-saudara, kita punya buku, tapi seringkali kita nggak ngeh mengenai ini ya. Pelafalan Yesua muncul karena Hebrew pada zaman Yesus itu Aramaik Hebrew. Dalam Aramaik Hebrew, Yesua menggantikan Yehosua yang dalam Masoretik Hebrew. Bandingkan ini udah tadi. Jadi malaikat Gabriel memberi nama Yesus kepada Maria dan Yusuf menurut lafal Aramaik Hebrew, ya, yaitu Yesua. Bandingkan dalam film The Passion of the Christ, ibu Yesus memanggil Yesua, Yesua gitu. Karena hadirnya pada masa Masoretik Hebrew, ya, perkembangan bahasa, ingat. Nah, sekarang ini lagi. Mengapa orang Kristen Indonesia banyak yang menolak Yahweh? Ini bagian akhir, saudaraku. Ya. Padahal Yahweh adalah nama Tuhan orang Kristen. Ya, dalam PB itu Yesus, dalam PL itu Yahweh. Ya. Nah, dalam kamus Alkitab TBLAI yang ada di tangan saudara, coba buka di bagian belakang Alkitab saudara. Ada kamus. Coba cari ya entry kata Tuhan di kamus itu. Huruf besar semua. Maka akan ada penjelasan bahwa ternyata Yahweh adalah Tuhannya kita juga, saudara-saudaraku. Itulah nama Tuhan orang Kristen juga. Oke. Jadi ini dia Tuhan salinan dari nama ya Allahnya Israel katanya, yaitu Yahweh. Tuhan itu salinan dari Yahweh. Sebetulnya kata Yahweh tidak boleh disalin, tidak boleh diterjemahkan. Harusnya ditransliterasi. Kalau tertulisnya Yod He Vav He, ya ditulisnya harus seperti ini, Yahweh gitu. Ya. Oke. Nah, Yesus itu Tuhan yang Alfa dan Omega, Tuhan yang kekal, bukan yang baru muncul dalam PB, bukan. Nah, ada orang yang menafikan PL, lalu hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan perjanjian baru saja. Itu berarti orang Kristen yang menyimpang, sebab orang Kristen sesungguhnya mempercayai Alkitab, PL, dan PB sebagai kitab sucinya, ya, yang dalam naskah aslinya tiada salah dan tidak pernah gagal. Oke. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, ya. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang Maha Kuasa, ini dalam TBLAI. Nah, nama Bapa dalam PL adalah Yahweh, Ulangan 32 ayat 6. Ini jadi bingung, saudaraku. Coba kita perhatikan.
Apakah kamu membalas demikian kepada Yahweh, hai umat yang bodoh dan tidak bijaksana? Bukankah dia Bapamu yang menebusmu? Bukankah dia telah menjadikan dan menegakkanmu? Oke. Lalu Bapak memberikan namanya kepada Yesus. Jadi nama Bapak itu Yahweh, lalu memberikan namanya kepada Yesus, yaitu Yahweh Sua. Jadi nama Bapak kan Yahweh. Kata Yesus itu berasal dari kata Yahweh Sua yang jadi Yesua dalam bahasa Ibrani Aramaik. Kalau Ibrani Masoretiknya Yeho Sua. Yeho itu artinya Yehova dan Sua itu artinya juru selamat. Nah, jadi ini dia ayat yang mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa diberikan kepada Yesus. Artinya Yesus juga menyandang nama Yahweh. Gitu ya kan? Nah, Roh Kudus pun bernama Ruah Yahweh, Lukas 4 ayat 18. Jadi waktu Roh Kudus itu sorry, gambarnya ini mesti lebih dulu ya. Ini tadi gambar pada waktu Gabriel memberikan nama kepada Maria. Oke, ini dia. Ruah Yahweh ada padaku. Jadi Roh Kudus itu namanya adalah Roh Yahweh. Roh Yahweh. Oke. Yuk, sekarang kita masuk ke sini dulu sebentar, saudara. Tuhan yang Maha Esa itu artinya Tuhan satu-satunya. Berarti apa? Yang lain itu, saudaraku, pasti menurut iman kita itu Tuhan yang palsu. Ya, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan satu-satunya. Kalau di luar yang Maha Esa berarti yang lain itu adalah Tuhan palsu. Oke? Nah, yuk sekarang kita lihat. Yuk. Di seluruh dunia kita tahu bahwa ada sembahan-sembahan, ada Tuhan-Tuhan seperti Dewa Brahma, Wisnu, Siwa, ya. Ini tadi. Kemudian Theos, Zeus, Hermes, dan Ilah, Alata, Al-Usa, Al-Manat, Al-Hubal, Allah, ya, Alata, Al-Manat, Al-Lata, ya, ini Allah, ini. Oke. Kitab suci kita mengkonfirmasi fakta itu. Di dunia ini ada banyak ilah, ada banyak Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 mengatakan begitu, saudaraku. Jadi kitab suci kita mengkonfirmasi kebenaran itu. Sebab sekalipun ada banyak yang disebut ilah, baik di langit maupun di bumi. Sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada. Dan kita juga ada baginya. Serta satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMasyiah, yang melalui dia segala sesuatu ada, dan kita juga ada melalui dia. Nah, jadi yang benar cuma satu, ya. Oke, bagaimana ilah-ilah yang lain ini, yang banyak ini, memperkenalkan diri mereka? Ayo, bagaimana, saudara-saudaraku, mereka memperkenalkan diri? Mereka tidak pernah memperkenalkan diri. Jadi jangan saudara-saudara berpikir bahwa beginilah tiba-tiba jreng dari Gunung Olympus turun ke kota Athena, lalu dia berkata, wahai umatku orang-orang Athena, akulah Zeus yang turun dari Gunung Olympus. Tidak ada pernyataan seperti itu, tidak ada, saudara-saudara. Mereka tidak pernah memperkenalkan nama diri mereka, tidak pernah memperkenalkan diri mereka. Jadi nggak ada yang datang tiba-tiba terus memperkenalkan diri. Akulah Brahma dari sungai Gangga gitu, atau dari Swarga Loka gitu. Nggak ada, tidak ada. Mereka tidak pernah memperkenalkan nama dirinya. Lalu kok kita manusia bisa kenal nama dirinya? Para mitolog lah yang menyusun kisah atau mitologi tentang mereka. Jadi, mengapa kita mengenal nama Brahma, Wisnu, Siwa, Alata, Al-Usa, Al-Manat, Al-Hubal, Allah? Mengapa kita mengenal Theos, Zeus, Hermes? Itu karena para mitolog menyusun kisah, menyusun mitologi tentang mereka. Ya, ini para mitolog menyusun mitologi tentang mereka. Nama-nama mereka pun dikarang oleh para mitolog tersebut. Atau dicomot dari nama-nama yang telah beredar di sekitarnya. Jadi begitu, saudara-saudaraku. Nama Tuhan palsu itu cuma ide, cuma konsep
atau karangan para mitolog belaka. Tetapi Tuhan yang benar pasti memperkenalkan dirinya dengan jalan memperkenalkan namanya. Sebab dia adalah pribadi yang kekal. Dia bukan karangan manusia. Tuhan yang benar itu pasti memperkenalkan nama dirinya. Tuhan yang benar memperkenalkan nama dirinya. Ya, dia ngomong dalam Yesaya 42 ayat 8a. Ya, dalam bahasa Ibrani, ya, Ani Yahweh Hu Semi. Ani Yahweh Hu Semi. Akulah Yahweh, itulah namaku. Ya, dalam bahasa Inggrisnya New Jerusalem Bible, I am Yahweh, that is my name. Jadi saudaraku, dalam bahasa Inggris ada loh yang pakai kata Yahweh, yaitu New Jerusalem Bible. I am Yahweh, that is my name. Ya, saudara-saudara punya Alkitab inilah di handphone saudara, ya, New Jerusalem Bible. Lalu yang literal, ini pakai Inggris gaya lama nih, yang literal. Yang literal pakai I am Jehovah, this is my name. Jadi dia memperkenalkan dirinya, saudara-saudaraku. Ya, coba kita lihat film nomor 7, Pak Roy. Film nomor 7, ini adalah bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Silakan Pak Roy. Ya. Kamal Salim, seorang Libanon yang tidak mengenal Tuhan, sejak usia 4 tahun telah dididik untuk menjadi seorang martir. Saat usia 20 tahun, Kamal hijrah ke Amerika Serikat untuk menjadi seorang jihad. Di awal 1980, di sebuah kota kecil di Midwestern, Kamal mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah, hingga harus ditangani serius di sebuah rumah sakit. Namun untuk kondisi pemulihan, Kamal yang tinggal seorang diri harus dirawat oleh seseorang. Siapa yang akan merawatnya? Lalu salah seorang dokter operasi ortopedi, seorang pengikut Yesus, mempersilakannya untuk tinggal bersamanya, hingga Kamal diperlakukan seperti keluarganya sendiri. Kamal Salim mengalami kegalauan, karena didikan jihad yang ia alami bertahun-tahun harus diakhiri dalam sebuah keluarga Kristen yang penuh kasih. What has happened to me? When Kamal was able to take care of himself and return to his apartment, the doctor had another surprise for him. He said, this is the keys to the house, and here's an extra key. This is your new car. We just want to bless you. You can come anytime you want. So I go to my home, and I go to my cold place that I haven't been there in months, and dust is this thick. And I just gotta settle this issue with my God to know that if it's real or not. So I walk inside, I shut the door, I go right in the eastern window, and I fall on my knees, and I put my hands to the heavens, and I cry up to my God. Allah, Allah, my Lord and my King, why have you done such a thing to me? I'm okay with the car wreck. I'm okay with all this, but why did you put me among Christians? I'm confused. These Christians and Jews, they're good people. There's nothing wrong with them. They don't want to kill us. They're not the same thing that I learned about them. Allah, these people have relationship with their God. These people, they cry out to the God and they answer them. I want to hear your voice. I want to hear you love me. If you're real, speak to me. I want to hear your voice. Guess what Allah said that day? Absolutely nothing. Kamal felt that because he questioned his faith, the honorable thing to do was to end his own life. So I went to reach out my guns and put it in the right place and clock out. I heard the voice. The voice knew me by name. He said, Kamal, 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 why don't you call on God of Father Abraham and Isaac and Jacob? And now I fell on my knees and I put my hands to the heavens immediately as I heard the voice, and I cried out with every fiber within me, God the Father Abraham, if you are real, would you speak to me? God the Father Abraham, if you are real, I want to know you. Well, God of Father Abraham came to the room, and he filled the room with his glory, and his name was Yahweh. The Lord is one. In his hand, he has holes in his hand,
He has holes in his feet. His name is Jesus. I said to him, "Who are you, my Lord? Who are you?" He said, "I am that I am." I said, "I'm a simple man with a simple mind. What is that supposed to mean?" He said, "I am the Alpha. I am the Omega. I am the beginning. I am the end. I am everything that is in between. I have known you before I formed the foundation of the earth. I have loved you before I formed you in your mother womb. Rise up. Rise up, come on. Kum. You are my warrior. You are not their warrior." And I said to him, I said, my Lord, I will live and die for you." He said, "Do not die for me. I died for you that you may live." That day, instead of taking his life, Kamal gave it to Jesus. He now has a new mission and travels the country challenging Muslims to question their allegiance to Allah. My heart desire is to reach out for my brothers and sisters, the Muslim out there, 1.5 billion Muslim, that they are living out there and they have not tasted the freedom, and that freedom in God. It's been over 20 years since Kamal left the Islamic faith, and even threats of violence and death cannot stop him from sharing his story. Di sanalah Kamal mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan yang bernama Yahweh. Upaya Tuhan untuk memperkenalkan nama dirinya, yaitu Yahweh, juga terjadi di Indonesia. Daud-Tony, seorang yang sejak kecil dibekali dengan ilmu-ilmu gelap tingkat tinggi oleh kakek dan neneknya, Taruhnya dimatiin dulu, nanti hidupin lagi di bagian sini.